pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 8 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Disdik Aceh larang penggunaan handphone selama proses belajar. Polres Bener Meriah gelar rekonstruksi kasus pembunuhan suami istri di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh larang penggunaan handphone bagi siswa maupun guru selama proses belajar mengajar atau PMB. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, mengungkapkan pihaknya mulai menerapkan aturan terkait larangan membawa telepon seluler, ponsel, atau handphone saat proses belajar mengajar PMB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi siswa dan guru dalam kegiatan belajar. Adapun setiap siswa yang membawa ponsel ke sekolah wajib dititipkan kepada guru bimbingan konseling BK atau guru piket dan harus dinonaktifkan. Untuk diindahkan, dan kami akan melakukan supervisi terhadap edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya demi upaya kita menolong, membantu, menjaga konsentrasi belajar anak-anak kita dan menghindari mereka daripada kecanduan gawai, kecanduan gadget, kecanduan HP atau kecanduan internet, sehingga mengganggu proses belajar mengajar mereka. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi juga para guru, sehingga lebih fokus dalam mengajar. Murtala Mudin menyebut penggunaan ponsel diperbolehkan hanya demi kebutuhan belajar dan harus mendapat izin kepala sekolah pada jam pelajaran yang bersangkutan. Aturan berlaku untuk seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan Aceh dan diminta dapat dipatuhi demi ketertiban serta peningkatan kualitas pendidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Sebanyak 80% objek wisata di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
Sebanyak 80% objek wisata di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan itu mencakup destinasi wisata alam, pantai hingga fasilitas penunjang yang dikelola oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Aceh Timur Sahril saat berbincang dengan perusahaan RRI. Ia mengatakan banjir dan abrasi memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan objek wisata di berbagai kecamatan. Syahril menjelaskan sejumlah destinasi wisata unggulan seperti kawasan Pantai Pelangi dan lokasi wisata berbasis alam mengalami kerusakan akses jalan, pondok wisata, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya. Bahkan di beberapa lokasi abrasi, pantai mengakibatkan bangunan wisata milik masyarakat rusak. Ya, memang kita pariwisata di Aceh Timur selama kejadian banjir dan abrasi 80% Mbak, itu kita rusak berat kondisi wisata kita, baik itu di pantai dan juga wisata di hutan Mbak, pegunungan. Jadi kita bukan hanya banjir tapi abrasi juga Mbak. Abrasi berat ini memang sudah berjalan sebelum kejadian banjir yang 26 November itu Pak. Betul. Memang parah dari sebelum-sebelumnya. Jadi menambah lagi dengan kejadian banjir di tanggal 26 November, destinasi wisata yang lainnya juga kena Pak imbasnya. Menurutnya kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata. Banyak pelaku usaha kecil di sekitar objek wisata terpaksa menghentikan aktivitasnya akibat kerusakan tersebut. Disporapar Aceh Timur, lanjut Sahril telah berkoordinasi dengan provinsi untuk melakukan pendataan lanjutan serta menyusun langkah pemulihan. Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran dan program merehabilitasi agar sektor pariwisata Aceh Timur dapat segera pulih. Demikian Albar Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Polres Bener Meriah gelar rekonstruksi kasus pembunuhan suami istri di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra. Kepolisian Resort Polres Bener Meriah menggelar rekonstruksi kasus perampokan yang berujung pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa pidana yang menewaskan Pasutri HBT 26 tahun dan IR 22 tahun. Kegiatan ini dihadiri penyidik Polres Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, penasihat hukum tersangka, serta disaksikan masyarakat dari luar garis polisi. Diketahui peristiwa pembunuhan terjadi di rumah korban yang berada di Dusun Makmur, Kampung Blang Tampu. Kedua korban ditemukan bersimbah darah di dalam rumah dalam kondisi tidak sadarkan diri pada 5 Januari 2026 lalu, sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Berkat kerja cepat kepolisian, kurang dari 12 jam setelah kejadian, pelaku berinisial RF 24 tahun berhasil diamankan. Tersangka ditangkap pada Senin sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saat bersembunyi di sebuah rumah kebun kopi di Kampung Baliatu, Kecamatan Bukit. Proses penangkapan berlangsung tanpa perlawanan berarti. Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto melalui Kasat Reskrim Polres Bener Meriah AKP Supriyadi mengatakan, rekonstruksi digelar untuk memastikan kesesuaian keterangan tersangka dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan. Kami dari Polres Bener Meriah bersama Kasipidum dari Kejari dan advokat dari tersangka hari ini melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan. Adapun maksudnya untuk memastikan dan untuk meyakinkan kejadian tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Ia menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bener Meriah guna melengkapi administrasi penyidikan agar berkas perkara segera dinyatakan lengkap atau P21. Kami akan koordinasi lagi ke Jaksa untuk melengkapi mendik lebih lanjut sehingga kasus ini sampai P21 dan ke pengadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Petani di Cot Mancang, Gampong Cot Abe, Kecamatan Sukajaya menanam padi gogo dengan sistem tumpang sisip untuk memaksimalkan lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Petani di Cot Mancang, Gampong Cot Abe, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai mengembangkan penanaman padi gogo sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Penanaman dilakukan dengan memanfaatkan lahan ladang secara tumpang sisip bersama tanaman lain. Petani padi gogo Cot Mancang Sulaiman mengatakan penanaman dilakukan pada lahan keluarga dengan melibatkan 8 orang. Selain padi gogo, lahan tersebut juga ditanami pisang dan kakao untuk memaksimalkan hasil pertanian. Rencananya 1 hektar, jadi yang sudah kita kerjakan setengah hektar yang dah siap. Kita lihat apa untuk tanam pangan ya itu kan, keberhasilan petani keberhasilan petani yang mudah gitu ya. Jadi sekalian membersihkan coklat biar cepat besar coklatnya. Kita tanam pisang, coklat. Sulaiman menambahkan penanaman padi gogo mendapatkan dukungan dari Dinas Pertanian berupa bibit, pupuk, dan obat-obatan. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan meningkatkan hasil pertanian petani. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Sabang Widya menjelaskan padi gogo dapat ditanam bersama dengan tanaman hortikultura maupun perkebunan. Pola tanam tersebut dinilai tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Jadi tanaman padi ladang ini atau padi gogo ini bisa ditanam dia dengan tumpang sisip dengan tanaman lainnya. Baik tanaman hortikultura seperti di sini kan ada tanaman pisang, kemudian ada tanaman kakaonya juga gitu. Bisa juga di bawah pohon kelapa. Jadi kita mengajak masyarakat Sabang untuk mau kembali menanam padi gogo. Jadi padi gogo ini tidak hanya kita tanam di hamparan tapi bisa juga dengan cara tumpang sisip. Ia juga mengajak masyarakat Sabang memanfaatkan lahan ladang untuk menanam padi gogo sebagai alternatif pangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkile. Satpol PP dan WH Subul Salam meluncurkan layanan aduan WhatsApp. Warga bisa laporkan pelanggaran aturan daerah dengan cepat dan rahasia terjamin. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Kota Subul Salam kini semakin dekat dengan masyarakat melalui peluncuran layanan pengaduan berbasis WhatsApp. Warga kini dapat melaporkan pelanggaran aturan daerah secara cepat dan responsif. Ruang lingkup pengaduan ini mencakup pelanggaran Perda, Kanun Aceh hingga gangguan ketertiban umum dan pelanggaran syariat Islam. Kabid Trantip Satpol PP dan WH Kota Subul Salam Mulyadi Cibro menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor yang masuk. Masyarakat hanya perlu mengirimkan identitas diri, subjek laporan, serta kronologi kejadian. Terkait nomor pelayanan yang kami edar di media sosial, hal-hal apa saja yang bisa dilaporkan kepada kami itu sesuai dengan Kanun Kota Subul Salam nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan masyarakat. Jadi apabila masyarakat merasa meresahkan seperti gangguan ODGJ, terus orang mabuk-mabukan, maisir, judi, itu bisa dilaporkan kepada kami. Jadi untuk sejauh ini apakah sudah ada masyarakat yang melaporkan, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak yang melaporkan kepada kami. Terus bagi masyarakat jangan ragu untuk melaporkan kepada kami karena kami menyembunyikan identitas pelapor. Setelah masyarakat melaporkan, kami cek turun 1-2 orang anggota kami ke lokasi. Setelah kami cek baru kami turun bersama-sama. Untuk sejauh ini mungkin di Satpol PP sendiri apakah ada keluhan mungkin atau kendala gimana itu, Pak? Alhamdulillah di Satpol PP ini kendalanya ya tidak begitu signifikan.
Dan alhamdulillah juga kami terkait dukungan Pak Wali kepada Satpol PP dan sesuai dengan visi misinya juga. Mungkin kendalanya di sini sedikitnya seperti ya butuh operasional lah yang memadai. Mulyadi Cibro juga mengatakan inovasi tersebut menjadi komitmen pemerintah Kota Sebulu Salam dalam menciptakan keamanan dan penegakan syariat yang lebih transparan di Bumi Syekh Hamzah Pansuri. Upaya ini juga diharapkan nantinya dapat memperpendek jarak antara petugas dan masyarakat, sehingga setiap gangguan keamanan maupun pelanggaran syariat dapat ditindak secara cepat dan terukur. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.